Wabitaufik Allah akan bukakan 70 pintu kekuatan. Alhamdulillah. Lihat nih ibu-ibu, Masya Allah, ramai datang. Dalam penuh, lantai 2 penuh, lantai 2, lantai 1,5 penuh juga. Ini bukan lantai 2. Masa ngomong lantai 2 belum sampai. Kalau mau lantai 1 agak naik dikit. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir pengajian karena ada niat. Betul? Diniatkan. Masya Allah, seragam disiapkan. Ada yang dandan. Pengajian jam 1, dandan jam 6 subuh. Masya Allah. Maksudnya Ustaz, bajunya disiapkan, pakaiannya. Saya setuju. Kalau ibu-ibu ini banyak seragam pengajian. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Karena pakaian yang akan memberikan saksi di hari kiamat adalah pakaian yang kita pakai ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka bapak-bapak, kalau ibu minta seragam, belikan aja. Oh, tapi Ustaz sudah 20 setel di lemari. Masya Allah. Pengajian, satu pengajian 3 warna. Masya Allah. Hari Senin pink, hari Rabu kuning, hari Jumat abu-abu. Masya Allah. Tabligh akbar hijau. Banyak. Tidak masalah. Kenapa? Ini pakaian akan jadi saksi di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang ibadah, asal bekas ibadahnya akan memberikan saksi meringankan dia di hari kiamat. Amin ya rabbal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atha. Surat apa itu? Yasin. Kami, kata Allah, yang menghidupkan mereka yang sudah meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah mencatat semua yang pernah dia lakukan. Dari amal ibadah, tenang saja. Sekecil apapun kebaikan kita, pengorbanan kita, jerih payah kita untuk kebaikan, untuk syiar agama Allah, untuk menolong masjid, untuk membuat kegiatan yang baik, maka Allah akan kekalkan pahalanya sampai surga. Amin ya rabbal. Walaupun tidak dipandang orang, walaupun tidak dipuji orang, walaupun mungkin tidak dilihat orang, ini acara nih Masya Allah sukses karena banyak para pejuang. Betul? Berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban pikiran. Ini bukan mudah buat acara seperti ini. Berkorban semuanya. Maka jadi, kalau hanya satu tidak jadi. Karena ada tempat kita tuh, mau ada acara nyambut tahun baru Islam, rapat pengurus masjidnya. Nah, rapat. Setelah rapat selesai, tanggal sudah ditetapkan, ditanya satu-satu, Bapak mau nyumbang apa? Saya nyumbang pikiran, Ustaz. Bapak pikiran, Bapak pikiran, semua pikiran. Tidak ada yang nyumbang uang, tidak ada. Tenaga tidak ada, urung. Tidak jadi acara itu. Kenapa? Karena harus bersinergi. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya. Alhamdulillah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, capekmu, letihmu, jerih payahmu menuju Allah untuk ibadah akan kau temui, akan kau dapati pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu. Albirru la yabla. Kebaikan tidak pernah hilang, tidak pernah kadaluarsa. Kalau makan ada kadaluarsa, betul? Expired. Ibu beli roti, expired, dimakan sakit perut. Habis masa, setiap apapun ada masanya. Bahkan kita pun ada masanya. Betul? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
Oh dulu ibu itu saat cantiknya luar biasa. Oh kembang desa waktu umurnya 22 tahun. Sekarang sudah 82 Ustaz. Masih jadi kembang desa. Tidak lagi kembang bangkai. Mana ada lagi. Berubah keadaannya. Maka kita kalau cinta karena fisik, cinta karena harta, cinta karena nasab, keturunan, semua akan lenyap. Tapi cinta karena agama akan abadi selama-lamanya sampai masuk surga. Alhamdulillah. Berjuang, pengurus masjid, pengurus pengajian akbar yang bersinergi luar biasa, tenang saja. Kebaikan tidak kadaluarsa. Dua, wadzanbu la yunsa. Dosa kita tidak pernah terlupakan. Walaupun kita lupa, walaupun kita tidak ingat, dosa itu tetap ada. Kita pernah menghina orang, kita pernah mencaci orang, kita pernah merendahkan orang, kita pernah mengambil hak orang. Semua itu terekam, semua itu tersimpan. Maka jangan pernah remehkan dosa sekecil apapun. La tahjur. Jangan remehkan dosa walaupun itu kecil di mata kita. Maka ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Untuk apa Ustaz? Agar dosa itu kita istighfari. Setiap istighfar kita bayangkan setiap dosa. Alhamdulillah. Jadi kalau istighfar itu bayangkan dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bayangkan dosa, jangan tidak terbayang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ibu istighfar untuk apa? Tidak tahu lah Ustaz, pokoknya istighfar aja. Tidak tahu dosanya. Sahabat Nabi Abu Hurairah itu setiap hari istighfar 12.000. Berapa istighfarnya? 12.000. Ditanya orang, kenapa kok istighfar banyak sekali? Karena aku pernah melakukan dosa sebanyak 112 kali. Dari mulai beliau balik, dihitung itu. Bayangkan dari balik hanya 100 dosanya. Kita, jangankan dari balik. Hari ini saja berapa dosa yang kita lakukan? Masuk masjid, ngedepi kawan. Itu sudah dosa. Mata ngedip satu. Maksudnya jilbab dari kemarin tidak ganti begitu. Kita kalau dihitung dosa banyak, tapi kadang istighfar kita sedikit. Maka perbanyak istighfar, minimal sehari 100 kah? 100 kali jadilah. Nah 100 kali astagfirullah, bayangkan dosa-dosa kita. 3, wadayyan la yamut. Hutang tidak pernah mati. Hutang tidak pernah hilang. Walaupun orang sudah masuk ke dalam tanah, sudah dimakan cacing tanah, tapi hutang kita tidak pernah hilang dan lunas. Jadi hati-hati betul. Jangan sampai kita senang. Nah, oh siatu, kemana bapak itu? Meninggal. Alhamdulillah. Lunas hutang aku. Mana bisa? Hutang kita akan ditanya Allah. Bahkan nanti di hari kiamat yang akan menjadi alat tukarnya bukan dinar, bukan dirham, tapi pahala kita. Bukan emas, bukan perak. Man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in. Kalau kita pernah menzalimi orang, pernah menyakiti orang, pernah mengambil hak orang, maka minta halal. Minta halal. Lur, Besti, tolong halalkan utangku ya. Kalau 2.000 ku ikhlaskan. Ini 200 juta utang kau tuh. Kalau aku ikhlaskan tekor ini. Masya, harus bayar. Begitu juga utang yang mungkin tidak kita sadari. Dulu, mungkin saat sekolah, saat SD, saat SMP, beli gorengan 5, bayar 2. Ada orangnya? Mana? Masya Allah. Itu utang itu. Jangan sampai kita tidak peduli. Gimana caranya Ustaz? Bayar utang kita. Cari mamang gorengan itu.
Pasti cari, masa tidak ada lagi orang ini. Sudah meninggal Ustaz. Gimana cara bayar utangnya? Cari ahli warisnya. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya cucu. Itu nanti jadi ahli waris. Kalau tidak ada semuanya, walhasil bayar utang ke dia. Nah, ya, saya mau bayar utang kepada bapakmu. Berapa? Ini ada 10 juta. Oh, banyak sekali. Iya, aku 6 tahun ngambil gorengan bapakmu. Bayangkan dari mulai SMP sampai SMA tiap hari rutin dia. Bayar itu. Tapi ternyata setelah dicari Ustaz ada orangnya. Sudah meninggal. Dan keluarganya sudah pindah. Gimana cara bayar utang Ustaz? Baru cara yang ketiga, masukkan celengan ke masjid. Berapa utang kita? 100.000, 500.000, 1 juta. Niat untuk bayar Kenapa? Berharap nanti pahala sedekah inilah yang akan menjadi alat tukar untuk mengganti utang kita di hari kiamat. Amin ya rabbal. Maka tidak selesai. Nah, urusan itu kalau tidak kita selesaikan di dunia, maka orang paling bahagia adalah mereka yang meninggal tidak punya masalah dengan siapapun. Oh, itu orang sukses. Tidak punya masalah dengan keluarga, tidak punya masalah dengan tetangga, tidak punya masalah dengan orang-orang di sekelilingnya. Inilah husnul khotimah. Walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah, tapi masih ada utang di dalam kubur, terikat, tidak bisa dapat nikmat kubur. Na'udzubillah min. Apalagi meninggalnya bukan di dalam Ka'bah. Gimana kita? Maka jangan remehkan, sekecil apapun utang itu bayar. Nah, ini penting sekali. Jadi kebaikan. Pertama, berkumpul karena Allah, bersahabat karena Allah. 2, lakukanlah kebaikan dalam perjuangan untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu. Dalam ibadah ada pengorbanan. Sekecil apapun pengorbanan kita akan dibalas oleh Allah. 3, pada siang hari ini kita adakan pengajian akbar. Sekaligus kita menutup tahun dan menyambut tahun baru Islam. Kurang lebih 2 hari 3 hari lagi kita akan nyambut tahun baru Islam. Tahun berapa tahun baru? 1000? Bingung Ustaz pokoknya. 1448 Hijrah. Nah, Muharram tanggal 1 adalah tahun baru Islam. Kenapa Muharram? Karena inilah rencana hijrah Nabi besar Muhammad. Nabi hijrah itu pindahnya di bulan Safar. Sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Muharram diperingati? Karena Nabi sudah menyusun strategi, sudah niat hijrah dari bulan Muharram. Maka ini penting. Niat itu menentukan. Ibadah yang besar, ibadah yang hebat, tapi niatnya kecil, maka pahalanya pun kecil. Rubba amalun kabir tusaghiruhu niat. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil gara-gara niat. Wa rubba amalun saghir tukabbirhu niat. Dan berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar gara-gara niat. Kita semua ini dengan niat hadir. Ada yang niat majelis ta'lim, dapat. Ada yang niat silaturahmi, dapat. Ada yang niat dengar Quran, dapat. Ada yang niat, Masya Allah, baca salawat, dapat. Ada niat cari nasi kotak, wallahu alam.
Sudah dapat duluan. Masya Allah. Ini hijau-hijau. Jilbab hijau, kotak hijau. Alhamdulillah. Ini mana yang lain nih? Oh, sudah habis. Sebelum Ustaz ceramah sudah selesai duluan. Alhamdulillah. Selesai kalah. Jadi tinggal dengar Ustaz ceramah aja. Nah, ini barakah. Niat ini menentukan sekali. Niat, semakin bagus niat, semakin banyak niat, semakin banyak pula pahala yang diberikan Allah. Alhamdulillah. Maka kita banyak-banyak niat. Jangan hanya satu. Niat apa? Satu, niat iktikaf di masjid. Dua, niat majelis ta'lim. Tiga, niat silaturahmi. Empat, niat baca Quran. Lima, niat salawat. Enam, niat nolong orang. Tujuh, niat melihat orang-orang saleh bersalaman dengan orang-orang baik. Niat yang banyak. Kalau kita niat dengan 7 niat, maka pulang dapat 7 pahala. Alhamdulillah. Maka ini penting, kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, orang itu akan semakin banyak pahalanya kalau semakin banyak niatnya. Jadi sekali ibadah jangan hanya satu, catat kalau bisa. Nah, tulis apa niat kita pengajian siang hari ini. Tulis. Niat 1, sudah. Niat 2, niat 3, terus diniatkan yang baik, baik. Maka pengajiannya luar biasa. Hadir sekali pengajian. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk nuntut ilmu, maka dia sedang jihad di jalan Allah subhanahu. Jihad, sedang perang. Apa yang kita lawan? Nafsu kita. Apa yang kita tentang? Musuh abadi kita, setan. Ini yang datang ini pasti ada ujiannya, betul? Mau datang pengajian, setan berbisik. Dah usahlah ngaji, kayaknya mendung nak hujan itu. Dah usahlah ngaji panas, dah usahlah ngaji capek, dah usah. Setan bisikkan. Akhirnya kita karena ada niat langsung spontan di lisan kita. A'udzubillahi minasyaitonir. Ketika kita baca ta'awud, setan langsung pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung berlari setan tadi. Jalan keluar rumah. Tiba-tiba ketemu tetangga. Ibu mau kemana? Mau pengajian akbar. Sudahlah bu, ikut saya aja. Kemana? Kita hadir majelis rumpi. Masya Allah. Emang dapat apa di sana? Tenang, nanti kopi, nasi ku siapkan semua. Bismillah kalau itu. Berbelok dia. Ini setan yang lebih berbahaya dari yang tidak terlihat. Hati-hati. Setan terlihat bisa diusir dengan a'udzubillah. Tapi setan yang terlihat sulit untuk mengusirnya. Gimana mengusir dia? Kita baca a'udzubillah, dia baca Fatihah. Kita baca Fatihah, dia baca Yasin. Pahamlah dia. Maka ini penting sekali, harus banyak berkawan dengan orang pilihan. Bisikan kanan, malaikat. Bisikan kiri, setan. Selalu ada dalam diri kita. Selalu dibisikkan. Tak pernah berhenti dia ngajak kita maksiat. Tidak pernah selesai. Maka kita jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Banyak berkawan. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa. Hendaknya kalian selalu berjamaah. Inilah cara agar kita dijaga dari tipu daya setan. Gimana cara jamaah? Ada yang ingatkan, ayo bu pengajian, ayo hadir ke masjid, ayo ngaji, ayo baca Quran, ayo tahajud, diingatkan. Ada ibu-ibu yang rajin, tiap malam selalu bangunkan orang tahajud. Ada di grup WA itu, Masya Allah. Nah, ibu bangun tahajud. Ada bapak tahajud. Satu Ustaz. Masya Allah. Bangunkan kawan.
Ayo Bu, pengajian. Pengajian jam 1, jam 8 sudah WA. Siap-siap lah Bu. Masya Allah. Tiba-tiba jam 2 dilihat di masjid tidak ada. Oh. Mana ibu yang ingatkan pagi tadi? Tidak ada. Kita telepon akhirnya. Ibu kemana? Tidak hadir. Iya Ustaz, saya ketiduran. Ngajak orang ibadah, tapi dia tidak ibadah. Tapi jadilah dapat pahala ngajak orang. Alhamdulillah. Tapi kalau seperti ini namanya sekewit. Masya Allah. Baik dia sebenarnya. Niatnya bagus. Siapa orang? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Yang memberikan satu hidayah berkat dia. Orang dapat hidayah. Dapat petunjuk. Sebab dia. Maka itu lebih baik daripada diberi unta merah. Bayangkan ibu-ibu yang hobi ngajak orang itu dapat hadiah unta merah. Ibu mau unta merah? Masya Allah, unta merah itu mahal. Unta merah itu harganya bisa ratusan juta. Ketika saya umrah kemarin, mampirlah ke kebun unta. Kebun apa? Kebun unta. Masya Allah. Saya tanya yang jaga unta tadi, Pak, berapa harga unta? Apa kata dia? Yang kurus ceking ini Ustaz 35. 35 juta yang kurus kurapan ini. Yang agak besar, oh itu 50 Ustaz. Oh yang badan besar tinggi itu 75. Unta merah di atas itu semua. Bayangkan sekali datang orang sebab kita, maka lebih hebat daripada diberi uang 100 juta. Alhamdulillah aja. Karena Islam bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan puasa, bukan hanya mengajarkan zakat sedekah, tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang masih mengingatkan kebaikan, alhamdulillah. Jangan sampai kita caci maki. Nah, ketika kita diingatkan, terima kasih. Nah, alhamdulillah. Jangan sampai kita mengatakan, alaika binafsi. Tidak usah urus aku. Uruslah dirimu sendiri. Tidak usah fokus untuk diri kami. Sudah uruslah urusanmu. Jangan pedulikan kami. Na'udzubillah min. Padahal orang yang ngajak baik itu adalah orang yang sayang dengan kita. Man yansahaka lis-salati hum asyaddu hubban lak. Siapa yang menasihatimu tentang salat, tentang ibadat, dialah orang-orang yang benar-benar mencintai kita. Alhamdulillah. Suami sayang istri adalah suami yang bangunkan istrinya salat. Betul? Ibu pernah dibangunkan suami? Berapa kali dalam seumur hidup? Alhamdulillah Ustaz, tiap subuh Ustaz. Nah, tapi bangunkannya bukan untuk sholat, untuk nyuci piring. Walhasil, bangun. Kalau suami sayang, bangunkan istrinya. Istri sayang suami, bangunkan suaminya. Gimana cara bangunkan Ustaz? Usap kakinya. Nah, kalau lagi tidur usap, sayang, sayang, bangun sayang. Oh my darling, I love you. Itu nikah baru 2 hari itu. Masya Allah. Bangun sayang-sayang. Kalau sudah 35 tahun, tidak lagi sayang-sayang. Bangunkan pun pakai kaki sudah. Oi, oi, oi. Masya Allah. Bangun. Tidak bangun Ustaz, sudah dikosoi dengan lembut. Ya sudah. Ibu ke kamar mandi, ambil air setembok, percikkan di wajahnya. Nah, sayang, sayang, matahari sudah mau turun ke bumi sayang. Dah bangun juga Ustaz, ambil seember, tumpahkanlah di wajahnya. Dah bangun juga Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi meninggal. Walah, tapi bangun ke sayang dulu. Saya paham, laki kita orang baik. Tidak ada suami kita yang jahat, betul? Ada suami ibu yang seperti Fir'aun? Tidak ada. Tidak ada, baik semuanya. Jadi ini jalan kita masuk surga. Jangankan kita ibu, ada perempuan
ahli surga, padahal dia adalah istri lelaki paling jahat sedunia. Siapa dia? Istrinya siapa namanya? Nah, imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Sabatan imra'atu Fir'aun wahya fi baiti akbari Tawfiyah. Bayangkan istri Fir'aun tinggal di kerajaan, tinggal di istana, tinggal serumah, bahkan sekamar dengan orang paling zolim, paling jahat, yaitu Fir'aun. Tapi istrinya jadi calon penghuni surga. Masya Allah. Jadi ibu kalau mau masuk surga, silahkan masuk sendiri, walaupun tidak ngajak suami. Mau ibu? Oh, mau kata. Astagfirullah. Padahal suami masih ada di rumah tuh. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau sudah meninggal nih, Pak? Jangan mau. Kalau bisa aja suami kita sayang, ayo sama-sama masuk surga. Tapi perempuan bisa masuk surga walaupun tanpa suaminya. Adapun suami tidak bisa masuk surga kalau tanpa tidak bisa. Bapak mau ngedek-ngedek datang ke surga. Datang ke depan pintu surga, ditanya malaikat, mana istrimu? Istriku masuk neraka, kan? Masuk. Tidak kau ajak. Tidak kau ajak, berejol lah situ. Tidak boleh. Jemput, kata malaikat. Jemput dia. Kenapa? Karena dia adalah tanggung jawabmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, jaga istri dan anakmu dari panasnya api neraka Allah. Maka ini penting kita ingatkan istri kita. Sayang, mama kalau ke pasar jangan lupa pakai jilbab. Nah, jangan baru bangun tidur, belek masih di mata, datang ke pasar. Masya Allah. Mana suaminya? Ingatkan dia. Sudah ku ingatkan Ustaz, sudah ku kasih tahu, sudah ku nasihati, tapi dia tidak mau. Berarti sudah lepas tangan. Tugas kita hanya ngajak, tugas kita hanya nuntun, tugas kita hanya nunjukkan. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ada istri Nabi Nuh, wantakasat imra'atun Nuh wahya fi baiti akbari da'iyah. Ada istri Nabi yang luar biasa, Nabi Ulul Azmi, salah satu 5 Nabi istimewa. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad. Nabi Nuh salah satunya. Tapi ternyata istrinya jadi calon penghuni neraka. Kenapa? Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia tidak mau taat atas perintah Allah. Tidak mau nurut dengan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun mungkin suami kita tidak sesoleh Nabi Nuh, tapi dia juga tidak sejahat Fir'aun. Betul? Masih kadang sholat Ustaz, walaupun kadang-kadang. Masih Ustaz, Masya Allah. Berarti dia masih baik. Inilah kita, tugas kita. Hasil pengajian tidak masuk surga sendirian. Siap ngajak keluarga masuk surga. Siap ngajak tetangga masuk surga. Siap ngajak jamaah sebanyak-banyaknya masuk surga. Alhamdulillah, aku mau masuk surga Ustaz. Asal satu itu jangan dia. Siapa dia? Tetangga sebelah rumah aku Ustaz. Jangan. Bersihkan hati kita. Maka ini momen tahun baru Islam, momen perjuangan. Maka ini hikmah keempat. Kita akan nyambut tahun baru. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu. Allah pergantikan hari, Allah pergantikan pekan, bulan,
Dan tahun Allah ingin melihat siapa yang benar-benar mantap iman di hatinya, siapa yang paling fokus ibadah, siapa yang paling banyak bekalnya. Alhamdulillah, tahun baru pindah minasyar ilal khair, dari yang buruk menuju lebih baik. Yang sudah baik istiqamah minal khair ilal akhyar, dari yang baik menuju yang paling baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lebih baik, sudah rajin ngaji, alhamdulillah. Tapi Ustaz, lisanku ini masih sulit untuk jaga dari membicarakan keburukan orang. Ningkat, ningkat, karena hasil pengajian itu membuat hati kita bersih. Itu hasilnya. Tapi kita tidak tahu Ustaz hati orang. Ya, kita tidak tahu hati orang, tapi bisa terlihat di mulutnya. Betul? Oh, betul katanya. Betul memang. Kullu ina'in bima fihi yundahu. Setiap wadah itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isi air putih, dituang air. Kalau isinya kopi, dituang. Kalau isinya teh, dituang. Kalau isinya comberan, dituang. Begitulah hati kita. Kalau hati kita baik, maka lisan kita pun akan baik. Maka tidak ada cerita. Ada jamaah ngomong, Ustaz, mulut aku ini memang kasar, Ustaz. Mulut aku ini suka menghina orang, Ustaz. Tapi Ustaz perlu tahu. Apa, Bu? Hatiku ini putih selembut salju. Pak kamu juga melembab. Mana bisa? Orang kalau hati kotor, keluar yang kotor kok. Kotor. Jaga. Jangan sampai keluar yang jelek-jelek. Jangan sampai keluar yang buruk-buruk. Karena itu menunjukkan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak mandang fisik kita. Allah tidak pandang harta kita. Ya Allah pandang adalah hati dan amal kita. Mudah-mudahan di tahun depan kita menjadi tahun yang lebih baik. Amin ya rabbal. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Ikuti sama-sama. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang membolak-balikkan keadaan, yang merubah keadaan, rubah keadaan kami menjadi lebih baik ya Allah. Jadikan tahun depan, tahun 1448 menjadi tahun yang paling berkah dalam hidup kita. Alhamdulillah. Maka jangan lupa nanti di akhir tahun, tepatnya hari apa akhir tahun? Senin. Berarti habis asar menjelang maghrib baca doa akhir tahun. Habis maghrib jangan lupa baca doa awal tahun. Doa, Masya Allah. Dan kita sudah masuk di bulan Muharram. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan? Apa jawab baginda Nabi? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa terbaik setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Perbanyak puasa. Perbanyak. Nah, terkhusus nanti di tanggal 10 Muharram. Hari apa tanggal 10 itu? Oh, nanti lihat kalender. Masya Allah. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu hari dianjurkan puasa. Siapa orang puasa di hari Asyura, kafaratu sanatal yukafiru sanatal madiyah, dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya dan ditambah kalau bisa tanggal 9
dan tanggal 11. Lakukan 9 puasa, 10 puasa, dan Masya Allah, berkah hari Asyura, hari yang bersejarah, banyak kejadian besar di dalamnya. Maka dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ada 12 amalan yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. 1. Apa? Berpuasa. Apa yang pertama? Puasa. 2. Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah perbanyak. Sholat apa Ustaz? Terserah. Mau sholat duha, yang sudah 2 rakaat tambah 2 jadi yang sudah 4 tambah 2 jadi terus tambah maksimal 12. Sholat witir, yang sudah 3 tambah 2 jadi, yang sudah 5 tambah 2 jadi 7, terus tambah. Perbanyak sholat. Kalau sholat wajib boleh tak Ustaz? Tak boleh. Walaupun ibu semangat ibadah, sholat subuh kayaknya mau ditambah 7 rakaat ini Ustaz. Boleh tak kira-kira? Tak boleh. Kalau mau ditambah, tambah bacaannya. Silakan mau panjang-panjang bacaannya. Nah, maksudnya Ustaz, rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Imran. Besoknya demam. Masya Allah. Silakan mau tambah. Nah, Nabi kalau salat malam itu sekali berdiri 5 juz Al-Quran. Allahu Akbar. Sayyidina Utsman salat malamnya 1 rakaat tapi sampai khatam Quran 30 juz. Masya Allah. Maka jangan tinggal dibaca Quran kita. 1. Perbanyak puasa. 2. Perbanyak sholat sunnah. 3. Sambung silaturahmi. Sambung tali silaturahmi. Maksudnya Ustaz, orang yang benci dengan kita, orang yang memutuskan hubungan dengan kita, itulah yang kita sambung. Silman qata'a, sambung orang yang memutuskan. Wah, ini yang paling hebat. Baik dengan orang baik itu biasa, betul. Tapi baik dengan orang jahat itu luar. Ngomongnya mudah ini, prakteknya berat. Orang yang pelit dengan kita, kita kasih hadiah. Tetangga yang pelit nak matilah, tiba-tiba besoknya dikasih pindang tulang. Oh, Masya Allah, luar biasa. Berat, tapi ini jalan supaya kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Sambung tali silaturahmi. Kemudian zur aliman, ziarahi orang alim, para ustadzah, ustadz, kiai, ulama, guru-guru kita. Zur, ziarahi yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ziarah, bertamu ke rumah orang soleh, bermanfaat. Nah, selanjutnya zur aliman. Setelah itu imsak rasul yatim, usap kepala anak ya, usap. Nah, kosoi kepala anak yatim itu. Maksudnya Ustaz, setelah dikosoi tanda sayang, kasih hadiah. Nah, itu yang betul. Bukan cuma ngosok-ngosok tapi tidak ngejo duit. Oh, ada buat kita kumpul. Orang anak yatim kumpul di rumah. Kumpulah 25 orang. Baris. Nah, suruh baris. Mau apa Pak? Kami mau ngambil berkah. Ngosoi kepala anak yatim. Masya Allah. Dari depan ke belakang. Dari belakang ke depan. Bolak-balik. Sudah geser. 1, 2, sampai 25. Selesai, habis semua. Sudah, pulanglah. Anak tadi marah. Kepala kami panas ini Ustaz. Maksudnya, mengusap kepala anak yatim, tanda kasih sayang, beri hadiah yang terbaik untuk mereka. Kalau mereka sulit,
kasih uang jajan. Kalau mereka mau sekolah, belikan baju, belikan tas, belikan buku. Siapa orang yang ngurus anak yatim? Ana wa kafil yatim kahaten. Aku dan yang ngurus anak yatim seperti dua jari, dekat, bersahabat di surga Allah Subhanahu bersama Nabi besar Muhammad. Maka di momen 10 Asyura ini sebagai hari kita peduli anak yatim. Silahkan ibu-ibu pengajian kumpulkan. Nah, apa yang bisa kita kumpulkan? Kumpulkan uang umpamanya. Kasih anak yatim, senangkan mereka, bahagiakan mereka. Alhamdulillah. Selanjutnya, tasaddaq, sedekah yang banyak. Sedekah umum. Kenapa? Sedekah bisa menghindarkan kita dari bala musibah. Orang yang sedekah maka akan dijaga Allah Subhanahu. Mana qasad malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah risau. Nah, ketika celengan lewat, mulai kita khawatir. Kalau aku sedekah nanti aku miskin, kalau aku sedekah nanti susah. Padahal saat kita sedekah, Allah bukakan pintu rizki yang banyak dan barakah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka terima kasih. Kalau ada orang bawa kotak itu, terima kasih kita. Jangan dibenci. Datang lagi. Ada jamaah kita, Pak. Jumat itu. Berutuan kawan itu. Subuh lewat celengan tadi. Jumat lewat lagi celengan. Padahal bapak tadi masuk kan, tidak juga. Lewat aja ngeser kan. Sambil senyum pula. Silakan Pak, silakan. Ditanya kawan, bapak tidak masuk kan? Aku sudah sedekah dengan celengan masjid. Maksudnya, aku senyum di depan celengan masjid. La ilaha illallah. Senyum di hadapan manusia ada pahalanya. Senyum di depan celengan masjid agak lain. Jangan senyum depan celengan. Masukkan. Tapi kalau ketemu kawan, coba senyum dulu. Biar kelihatan tidak punya utang. Lalu tadi merengut aja. Kayak dia yang paling banyak masalah di dunia ini. Sedekah yang banyak. Apalagi waktahil, pakai celak. Pakai apa? Celak. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu pakai celak. Nah, Nabi Muhammad tuh pakai celak sebelum tidur. Nabi pakai celak. Maka ini cantik-cantiklah ibu sebelum tidur. Nah, wangi-wangilah agar suami kita betah. Alhamdulillah. Tinggalkan dulu daster 7 hari tidak dicuci itu. Sudah robek depan, tarik ke belakang, mengot pula. La ilaha illallah. Pakai yang bagus-bagus, pakai celak. Kita laki-laki pun sunnah, perempuan sunnah, pakai celak. Gimana cara Ustaz? Oles di bawah 5 kali. 1, 2, 3, 4. 2 kanan, 2 kiri, dan satunya dibagi jadi 2. 5 kali cara celak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ustaz, setelah pakai celak, waghtasil, mandi sunnah, mandi taubat. Mungkin banyak dosa, banyak keburukan, mandi agar dosa kita diampunkan oleh Allah. Setelah mandi taubat, kita 2 rakaat salat taubat, mandi. Masya Allah di hari itu. Apalagi Ustaz, potong kuku. Sunnah memotong kuku di hari Asyura. Apalagi wakul suratul Ikhlas al-Fattasir. Bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Berapa kali baca? Dengar 1000 langsung kenyang. 1000 kali ini Ustaz. Tidak bisa langsung dicicil. Silakan. Habis sholat subuh 200. Habis sholat zuhur 200. Habis sholat asar 200. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, berapa jumlahnya? 1000 sudah. Belum lagi habis duha. Nah, dicicil silahkan. Baca Al-Ikhlas banyak-banyak. Karena orang yang cinta dengan Al-Ikhlas
akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah sabda baginda Nabi besar Muhammad. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Nah, jadi sahabat nih setiap sholat selalu baca Al-Ikhlas. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, baca Al-Ikhlas. Nah, tidak pernah berhenti. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita tuh setiap sholat baca Al-Ikhlas. Ditanya Nabi, apa alasannya? Aku cinta dengan Al-Ikhlas ya Rasulullah. Berkat cintamu dengan Al-Ikhlas, itulah yang akan memasukkanmu ke surga. Alhamdulillah. Barakah. Maka ini yang bisa kita perbanyak di bulan Muharram. Ini bulan istimewa, bulan termasuk Ashhurul Hurum, yang mana pahala dilipat gandakan. Dosa kita jangan sampai kita lakukan. Karena siapa yang melakukan dosa, Allah akan berikan ancaman yang lebih berat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan 5 hikmah pada siang hari ini ada manfaat dan berkahnya. Amin ya rabbal. Jam berapa ini? Allahu Akbar. Jam 3:28. Berarti semenit lagi sholat sejam saya ceramahin. Terasa ada 1 jam? Ya tidak terasa yang duduk sambil ngemil. Yang berdiri ini lumayan ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting barakah. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini dosa kita diampunkan Allah. Mudah-mudahan keluar dari pengajian ini penyakit kita disembuhkan Allah. Mudah-mudahan keluar dari majelis yang penuh berkah ini utang kita dilunaskan oleh Allah. Oh ini banyak ini. Mudah-mudahan barakah salawat, barakah Quran, barakah orang-orang saleh. Allah kabulkan hajat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya Nabi salam Allahumma salli wa sallim ya Rasul ya panitia yang berjuang, yang ikut andil, dan semua yang hadir, Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mungkin ini dari Al-Bagir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf